Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ayo, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, alaihi wasallim. Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah, ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para asatiz,
wabil khusus Bapak Amil Royadi beserta asisten Amil Haji Madinah dan sekretaris Amil Encing Anen. Ini Encing Anen bagian data. Nih yang mati siapa lagi gitu. Mudah-mudahan Bapak Amil beserta para asistennya mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur. Kita berdoa mudah-mudahan yang mati jarang-jarang aja, yang nikah banyak, amin. Ini aja yang mati 5 ya Mil ya, 5 4. Tapi yang mati banyak di Cianjur. Itu Amil kalau ke sono panen dia, mandiin orang mati. Kagak, Amil makan tinggal di rumah panggung, kagak mati. Rumah panggung mah. Kemudian yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, Sahibul Huzun, keluarga yang berduka cita, tentunya keluarga Ibu Gonel, sama namanya, aslinya. Keluarga Ibu Asminah, yaitu atas wafat anaknya, yaitu saudara Khalid bin Muhammad Tasik, yang sebelum meninggalnya dia diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tapi menurut berita daripada istri satu-satunya, yaitu Sri Ummiati, waktu dalam keadaan sakit, sholatnya nggak pernah ditinggal, nyempetin sholat malam atau sholat tahajud. Itu mudah-mudahan Khalid bin Muhammad Tasik, dia wafat atas penyakit yang diuji oleh Allah baginya, akan menghapus semua dosa-dosanya, amin. Dan wafatnya dia insya Allah mendapat pahala syahid, dapat pahala syahid. Kalau mati sebelumnya kita diuji penyakit yang berat, kitanya sabar. Sabarnya itu bukan ngomong aduh apa yang di penyakit kagak mau pergi, bukan. Sabarnya dalam keadaan sakit, sholat dia kagak tinggal, zikir dia kagak tinggal, apalagi sampai sholat tahajud. Itu cirinya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa, bagi mereka adalah balasannya sorga. Jadi siapapun kita ini semuanya bisa jadi orang yang bertakwa. Yang penting syaratnya ketika sehat kita sholat, ketika duit banyak habis dapat gusuran sholat, duitnya udah habis sholat, ketika sakit meriang dikit walaupun baru usolli fardol maghribi, tetap sholat dia. Atau penyakit yang berat, nggak bisa berdiri, hanya bisa nyender, tetap dia sholat, sebab duit gocapan sama cepen ini pasti itu wajib Nih umpamanya dia meninggal sehingga nggak sembuh dari sakitnya, dia meninggal, maka seluruh dosa-dosanya, yang gede yang kecil, yang sengaja maupun yang kagak sengaja, yang remang-remang, yang geli-geli, dosa yang geli-geli itu Mil. Apa itu dosa yang geli-geli? Kuping lagi gatel, ada ayam tetangga, ayam jago kita tebar, kita cabut bulunya, itu buat geli kuping, itu dosa geli-geli namanya. Jadi semua dosanya orang-orang yang ketika dia sakit, tapi dengan sakit tidak menjadi penghalang baginya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ajal menjemput, dia mendapatkan pangkat insyaallah husnul, bukan hanya husnul khatimah, tapi dapat pahala syahid. Ya saudara-saudara ya, nanti kalau pada sakit semayang jangan ditinggal ya.
Sebab itu sembahyang cirinya orang mukmin dengan orang kafir. Jadi perbedaannya sembahyang itu mana mukmin mana kafir, lihat aja sembahyang apa kagak dia. Kalau orang muslim kagak sembahyang bukan kafir, kufur, apa namanya? Kufur, beda. Kalau kafir buat orang kafir berarti ingkar daripada agama Allah. Dia tidak percaya adanya Tuhan Allah, dia tidak percaya adanya Nabi Muhammad. Tapi kufur bagi orang Islam yang kagak sembahyang, dia hanya kufur nikmat, bukan kufur akidah. Paham ya? Paham ya? Mana dosa yang lebih gede, kufur sama kafir? Ya gedean kafir. Kalau kufur hitungannya hanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Lagi pula para saudara-saudara, para hadirin, kalau kita mau sembahyang emang berapa lamanya sembahyang yang Cinganen? Enggak 5 menit mil. Kalau sembahyang mau kondangan itu bisa 3 menit mil. Sebab kalau sampai 5 menit ketinggalan mobil. Enggak apa-apa. Nih umpamanya nih, ini saya kasih tata cara sholat cepat. Ceritanya mau kondangan, main johor, nggak usah pakai usolli, langsung Allahu Akbar, kagak usah baca Allahu Akbar kabiro, langsung alhamdulillah. Rokat kedua, rokat pertama sama rokat kedua kulhu. Rukunya baca subhana rabbil azim sekali, samiallahu liman hamidah. Terus sujud baca subhana rabbil azim sekali. Robik pilih jangan dihabisin. Tahiyat awal, tahiyat akhir cukup dengan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berangkat. Sah sholatnya. Karena kondangan udah ditunggu. Sebab kalau dilama-lamain kafiran disumpahin, mampu sekali. Ngajak besan lama bener bayangnya. Iya, paham ya? Paham ya? Jadi gampang. Jadi beragama itu kita nggak dipersulit oleh Allah. Sembahyang kagak bisa berdiri, boleh baru duduk di bangku. Kita nih kagak bisa jalan romannya selantar seluntur, tapi makan masih doyan. Ngelihat bini romannya masih gemeter. Itu kan namanya sehat. Lah ngapa rumah dekat kagak sembahyang Jumat? Sembahyang Jumat bawa kursi, bawa kur. Lah di Al-Ajam banyak tuh orang yang pada kagak bisa berdiri, pada bawa kursi. Minta digandeng sama anak, sebab itu masih berkewajiban sholat kalau rumahnya dekat mas. Kalaupun jauh diboncengin sama anaknya, siapin kursi kayak kursi tukang gunting tuh. Duduk di mana? Di depan gak apa-apa, di pojok, jangan dekat imam. Terus kalau dekat imam pas sujud apa namanya? Sudul. Di pojokan duduknya. Dia sholat dengan cara duduk masih diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Sebab saudara-saudara, kita boleh aja sedekah anak yatim sampai ngabisin miliaran duit. Boleh aja umroh bolak-balik, haji bolak-balik, boleh-boleh aja, ya kan? Tapi itu semuanya tidak akan berguna apa-apa kalau kita ninggalin sembahyang 5 waktu. Kenapa demikian? Kata Nabi, seluruh amal ibadah, baik syahadat, baik zakat, baik puasa Ramadan, baik pergi haji, rukun iman yang pertama sampai yang keenam, baik ibadah yang berhubungan kepada Allah atau ibadah yang berhubungan bukan selain Allah, berbuat baik kepada manusia, menolong sama-sama makhluk, itu semuanya ibadah-ibadah itu dikumpulin dalam satu wadah besar, dalam satu pungkasan daripada segala ibadah, disebut rasul ibadah, kepalanya segala ibadah, yaitu sholat 5 waktu. Tuh begitu tuh. Itu baru disebut amanu wa amilus sholihat. Jadi gampang nandainnya. Kita pengen masuk surga, ya sholat, kalau punya milik rezeki sedekah sama janda. Tuh boleh, janda muda boleh, janda tua boleh. Apalagi kalau berani bokor sapu mah, sedekah sama janda muda, malamnya datengin, ambil bawa. Kalian mil, emang disuruhnya begitu, ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pertama kawin sama siapa? Janda. Satu-satunya bini Nabi yang perawan Siti Aisyah, yang lain janda semua. Janda semua. Siti Hafsah, anaknya Sayyidina Umar juga perawan. Jadi selebihnya janda. Kalau Nabi 9, 2
2 perawan berarti yang 7 janda semua. Yang paling cakep Siti Aisyah. Khadijah juga cakep, cuman yang lain kurang tapi cakep. Tapi Nabi kalau bininya banyak nggak kayak kita. Kalau kita mah manjain si otong. Kalau Nabi mah karena perintah Allah. Sebab Nabi gerak-geriknya, ucapannya, perbuatannya dalam segala urusan dikatakan dalam Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan Nabi diperbuat Nabi bukan berdasarkan nafsu syahwatnya, bukan berdasarkan keinginannya semata-mata, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa 2 kemungkinan. Kalau umpamanya kawin lagi itu karena memang genit. Kedua, emang udah kagak open, kagak bangun sintong, mobil yang muda sama yang tua. Iya, bukan bininya kagak heroin, bininya mendangdan, dia juga kagak demen. Udah bosan suwe pada tuh laki, mana perempuan. Apalagi bini di rumah makanya sari puspa mulu tiap hari, sama remason, kalau kagak puyuson, kalau kagak GPU, pas dicium mamil bangkis. Nah itu mah udah dah, ampun dah. Jadi para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya katakan, inilah pilihan Allah yang terbaik buat Khalid bin Muhammad Tasik. Makanya mudah-mudahan ini Mpo Umi juga, ini Umi saya apresiasi karena saya tahu tetangganya. Ini lagi viral-viralnya sekarang, banyak bini ninggalin ini sekarang lagi viral nih. Laki seger buger cuman kagak kerja ditinggal sama bininya. Banyak kagak? Jangan sampai kita jadi lelaki model begitu. Nauzubillahimin. Makanya ketika lagi punya duit tabungin. Di mana? Beliin sawah di Bogor ya. Jangan dihabisin semua. Cageran kalau kita udah nganggur, betul kagak? Taruh di bank yang paling aman, Bank Madinah. Kalau Bank BCA, Bank BNI masih bisa dicolong juga. Kalau di Bank Madinah aman. Ya. Kemudian akibat ekonomi, akibat pergaulan, laki masih segar bugar cuman kagak kerja, ditinggal pergi sama bininya. Tapi Sri Umiati binti Haji Muslim Olid sakit udah lama, udah tahun ya? 4 tahun. Saya tahu Mas Uminah. Dia yang kerja, dia yang dagang buat ngempanin anak-anaknya. Mana anaknya badar batu bocah ini. Nih, Bapak lu sekarang udah pulang ke alam kubur lu biar pada nurut tong ya. Sembahyang biar rajin, jangan bengal, jangan nakal, kasihan malu. Ya tong ya. Ngaji biar rajin, kalau bukan lu yang doain malu siapa? Bisa nggak doa orang tua bisa? Rombing firli, belajar baca gitu. Rombing firli, bukan nggak apa-apa, baru nyanyi juga. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo Pak, rame-rame doain bapak kita. Rombing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila seorang anak yang baca ini doa habis sembahyang Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, lagi ngapain aja dah, seumpamanya orang tua di kuburan kita lagi disiksa, otomatis tuh malaikat berhenti yang nyiksa kita. Kenapa? Ada anaknya ngedoain. Alhamdulillah. Sekarang coba pikir dah, kita mati anak nggak ada yang sembahyang, emang salah babanya sih. Anak dari orang dikasih HP, rasain lo. Anak dari orang dikasih HP, disuruh ngaji kagak, suruh sembahyang kagak, sekolah semau-maunya, beletak aja kita mati. Lah bukan dibacain Yasin, divideoin. Baba gua lagi sekarat tuh, lihat tuh ngap-ngapan. Nauzubillahimin. Salah siapa coba itu? Salah siapa? Ngaku aja dah.
Bukan kagak boleh ngasih HP sama anak, tapi diatur, dikontrol. Betul apa betul? Kalau kagak digituin ntar kita yang rugi pak. Beliin kuota, beliin pulsa, sekolah kagak semenggah. Bukan ke sekolah, nyampe ke warnet. Pinter, bocah pulang dia pulang lagi, suwe wadah. kita tanya, lu sekolah, lu nggak sekolah ya? Lah itu mau bahkan barang mah, begitu. Mau bilang apa kita? Mana bocah sekarang mau sekolah, naik motor ya, ongkos bensin, ongkos pulsa, la ilaha illallah. Nih bocah anak muda, mana anak muda? Nih lu sekolah kalau masih pada goblok aja nih zaman sekarang, kebangetan lu. Mendingan mati jangan hidup lu nyeksa orang tua. Zaman kita masuk sekolah dulu, masya Allah di Madinah, mobil susah, naik angkot nyampe di sekolahan gelabut debu. Liwat sawam terdehir, mobil angkot, la ilaha illallah. Pengen keren dikit pulang sekolah, turun naik mobil anuan, mobil apa tuh? Elep. Turun di warung bingung, biar dikata orang mendingan dikit. Lah pulang ke belaksak jalan. Dari warung bingung ke Cipete. Lu mas sekarang sekolah pada enak tong, masya Allah. Naik motor nama dekat banget juga. Ongkos gocap paling kecil 30.000, masya Allah. Kalau pengen jadi orang berhasil, mendingan mati dari orok lu. Lah bener-bener. Sekarang apa aja mahal ya? TV udah enak-enak, analog diganti digital. Tapi gambarnya bening, lumayan lah. Nonton bola kelihatan semua tuh. Apalagi yang TV-nya lebar, masuknya lama, itu bola. Kalau TV-nya kecil masuk mulu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini Umi nih, istrinya Khalid. Dia telah dapat ridho dari suaminya. Sebab perempuan sesudah dia menikah dengan calon suaminya, ketika suaminya berkata, saya terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, mulai hari itu sorganya seorang anak perempuan berpindah kepada suaminya. Dapat suami brengsek, bayang kagak, ngaji kagak, apa kerjaannya? Mancing, judi, mabok, mampus tuh orang tua. Di sini mah nggak ada, amin. Nggak ada di sini mah. Nauzubillahi min. Itu pas habis nikah, kirain dia dapat sorga, lebih parah dapat neraka kalau begitu mah. Masya Allah, tabarakallah. Makanya mudah-mudahan Nimpo Umi sehat lahir batinnya, amin. Segala keluh kesahnya, jeripayahnya ngurusin anaknya nih, si bocil. Banyakan nyeksanya nih bocah ini. Masya Allah, badar banget ini bocah ini. Mudah-mudahan dikasih panjang umur Umi, dikasih sehat, banyak rezeki. Ntar dapat 40 hari udah warung buka lagi dah. Ya, belanja dah. Memang ketika suami meninggal itu ada masa berkabung. Apa masa berkabung? Mandi mah mandi, tapi jangan pakai bedak, jangan pakai gincu, jangan pakai lipstik, apalagi pakai baju singlet. Pakaian sewajarnya, waktunya usaha-usaha, waktunya belanja-belanja. Sebab kalau penungguin iddah 4 bulan 10 hari bisa pada gelepak tuh bocah di rumah, ya kagak makan. Jadi iddah itu masa berkabung, masa berduka, turut berduka atas meninggalnya suami, daripada kita mengikuti aturan agama itu ciri istri soleh. Lain sama istri yang salah mah, laki kuburan masih basah, yang lancong dong mererot. Aduh, emang bininya waktu masih muda, lakinya masih ada, banyak yang ngincer. Kapan lakinya mati biar gue lancongin, suwe pada tuh. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Makanya mudah-mudahan Sri Umiyati binti Haji Muslim dikasih sehat walafiat. Dia salah satu contoh istri yang soleh. Nih Umi nih, istri solehah, istri solehah. Makanya mudah-mudahan anak-anaknya semua jadi anak-anak soleh dan solehah. Anak perempuannya si Cika mudah-mudahan berjodoh suami yang baik, suami yang soleh, yang kaya, yang bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tua, amin ya rabbal alamin. Para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Tasik dia sudah nyaman di alam kubur, amin. Kenapa nyaman? Tadi saya bilang sakitnya udah lama, dia sabar, sholat jangan tinggal. Itu cirinya orang beriman dan sebab masuk ke alam kubur biar aman, cirinya bertakwa. Hasilnya
Sebabnya karena punya iman dan amal sol. Udah, mungkar nakir walaupun seseram-seramnya ketika datang kepada orang yang takwa dia berubah wujud. Keren, gagah, tapi kagak menakutkan. Datang ngucapin assalamualaikum ya fulan bin fulan. Kita enak nyautinnya, waalaikumsalam, mungkar nakir. Udah lama gue nungguin gitu. Karena dia udah tenang, udah sebab begitu tuh. Jadi malaikat kepada orang yang baik-baik datang dengan sopan, harum baunya, lemah lembut tutur katanya, bahkan dengan kata-kata marrabbuka, dengan lemah lembut. Khalid jawab Allahu Rabbi, karena waktu sakit sembahyang kagak diting. Udah asal kata Allahu Rabbi, udah kesononya beres. Yang penting pertanyaan yang pertama kudu bisa dijauh. Allahu Rabbi, udah nggak ditanya lagi dah, bebas. Jadi pertanyaan pertama ini pertanyaan awal dan akhir. Pertanyaan awal kagak bisa jawab, alamat cilaka. Diinjak, digebuk, digedik, dibabak sama malaikat. Nauzubillahimin. Kalau orang seumur umur kagak sembahyang atau dia menyepelekan sembahyang, mana mungkin dia bisa jawab ketika ditanya man rabbuka, betul apa betul? Sebab dia kagak kenal sama Tuhannya. Sembahyangnya terpaksa, sekali sembahyang Idul Fitri. Emang malamnya begadang habis ngantuk, ngantuk habis begadang, nyampe nggar sejadah, kagak ikut sembahyang, kagak ikut dengerin khotib, orang bubar masih tidur. Coba bayangin tuh, ya kan? Begitu makanya saudara-saudara, tahlil yang kita hadir di sini adalah merupakan iktibar. Tiap-tiap ada yang meninggal adalah peringatan buat kita. Makanya untung kita jadi orang NU nih. Jadi ada yang meninggal kita tahlilan. Baca tahlil 50 sampai 100. Iseng-iseng dewek-dewek dulu segen apa kagak? Segen apa kagak? Padahal mah gak usah ngomong segen, sambil nonton TV tahlil. La ilaha illallah. Enggak apa-apa. Nonton bola kita dapat kesenangan, megang tasbih sambil tahlilan dapat pahala. Siapa tahu mati ya lagi nonton bola. Lah kan umur bakal ada yang tahu. Pas nonton bola megang tasbih baca tahlil, dia matinya husnul khotimah, masuk sur. Masya Allah gampang tuh. Ntar kalau nonton bola buat tasbih ya, la ilaha, asal masuk la ilaha illallah kan pahala itu, daripada buset deh kamu masuk, daripada begitu. Nah inilah para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, karena kita juga bakal menyusul. Tapi kita mintanya umur panjang, amin. Badan sehat, kuat ibadah, banyak rezeki, bisa sedekah, dan senantiasa hidup rukun bersama keluarga, bersama masyarakat, amin ya rabbal alamin. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.